kuasa Roh Kudus naik ke surga. Dia menjanjikan melengkapi kita dengan Roh Kudus, Roh Allah sendiri yang menyertai kita, dan Roh Allah ini dikatakan kepada Roh Kudus turun kepada kamu akan memiliki kuasa kata firman Tuhan untuk menjadi saksi. Amin. Nah, ini tahun berapa? Beberapa tahun yang lalu. Ada yang kenal, Pastor Robin pasti tahu. Suatu ketika bapak ini namanya Aldo. Dia tukang nelayan. Di suatu ketika waktu itu dia mengalami ada masalah musik bubuk udah waktu di depan kaki dulu terdiri kaki sendiri ada macam ada kaca-kaca kan, tajam-tajam kecil saja, sangat kecil. Tapi kita di laut jadi kena infection dalam 3-4 hari kaki dia sudah jadi hitam. Buruk, dan dokter katakan harus potong sebab kalau mati semua daging semua mati, itu boleh nampak daging-daging itu semua dokter buah mati semua. Dan dalam keadaan itu mereka juga sama tidak ke gereja, mereka adalah jemaat kita lama awal pelayanan kita dulu dan dimaklumkan. Pastor ada satu jemaat kita yang lama bersama kita pada akhirnya kirim kita punya pemimpin untuk pergi lawat, mereka pergi lawat dan itu ada kesempatan tentang hari saya juga pergi melawat. Ada belas kasihan kita dengan itu untuk keluarga ini, jadi lawat dia juga bantu melawat untuk istrinya, dan kami berjumpa dan mereka ceritakan keadaan yang terjadi. Dan dokter katakan bahwa harapan untuk kakinya itu dapat diselamatkan itu tipis sekali. Andai kata dapat dirawat, dia harus ambil daging, tempat yang banyak daging, tutup lubang, benar semua bagian itu sudah mati, daging mati, dan memburuk terus setiap hari makin daging itu mati. Bila keadaan itu dengan penuh belas kasihan katakan, mari kita serahkan kepada Tuhan. Ini semua kita tangkap pada pagi hari ini karena ingat dari awal yang saya sampaikan, kita berdoa kepada Tuhan. Kita punya keyakinan bunyi menyampaikan berita itu, kita tidak was-was. Kita percaya bahwa hati Yesus waktu dia ada di bumi ini adalah penuh belas kasihan. Bila ada seseorang yang di dalam penderitaan, bila ada seseorang di dalam keadaan yang putus asa, Yesus selalu berbelas kasihan kepada mereka. Dia tidak katakan, kamu sudah lama tidak pergi gereja. Itulah kadang-kadang orang gereja kan begitu. Di sini tidak ada orang gereja, paham maksud saya? Sometimes we can be very judgmental. Itulah, ini pasti kena kamu berdosa. Ini pasti, ya kita berdosa. Mau pulang kan? Kita judge mereka sehingga mereka rasa berarti tidak layak. Di hadapan Tuhan tidak ada yang tidak layak. Kalau mereka datang kepada Tuhan, Tuhan membuka pintu surga untuk mereka. Jadi untuk melawat dia, kita berdoa bagi dia. Pada waktu berdoa simpel sederhana saja mendoakan. Dan dokter katakan menurut ceritanya, kalaupun dia dapat pulih kakinya itu, kita memang dokter katakan dalam beberapa hari itu akan dipotong untuk menyelamatkan. Karena dia melebar makin lama sampai ke ini apa? Ini lebih paham. Sampai ke sini dia mau makan terus, merosak sampai sini sudah kan? Itu mau terus sampai ke ujung. Dan dokter katakan untuk menyelamatkan bagian badan dia di kena potong. Dia katakan Tuhan belas kasihan kepada dia. Kita beritahu dengan istrinya dan setelah kita doakan. Waktu kita mendoakan kita, kalau dipotong belum ada jaminan untuk dapat sesuatu. Ya, petang itu kita doakan. Waktu kita berdoa itu, kata istrinya sendiri, dia nampak seperti ada snow, dia nampak seperti ada ice. Snow dulu. Saya tidak tahu, saya bukan musisian dapat lihat ada saja saya bergerak dengan iman dan doa. Waktu saya sudah pulang istrinya kita ya, pada begitu puji Tuhan imani saja. Besok hari yang tadi dia sudah hitam tadi hitam itu sudah mulai dapat merah. Maksudnya darah sudah mulai mengalir. Dokter katakan begini, itu kalau kamu dapat dirawat kesembuhan itu lebih 1 tahun baru dapat pulih, dan itu pun belum janji kamu dapat jalan dengan keadaan kaki itu.
Tetapi apabila kita manifestasikan kuasa Roh Kudus 2 minggu daripada ini dia sudah keluar daripada hospital dan dari rumah. 2 minggu, 2 bulan lepas 2 minggu, bulan yang kedua dia ada di rumah. Next slide, kita pergi melawat dia. Next slide, kita lihat, kami pergi lihat di tempat kerjanya jadi sudah berencana. Daging itu bertumbuh sendiri. Dokter sendiri heran. Dan akhirnya dia kembali seperti biasa. Tidak perlu dirawat, tidak perlu lagi ambil daging buntut ini, pindah ke sana. Daging itu hidup mati. Berikan tepuk tangan. Jadi itulah yang dikasih oleh Tuhan. Allah yang kita sembah, yang kita kenal dalam nama Yesus Kristus yang datang ke dunia, yang telah mengalahkan kuasa maut, segala sakit penyakit. Ada harapan apabila kita berdoa kepada Dia dan kita menghadirkan kuasa itu di dalam pelayanan kita. Maka mulai pada hari ini, kalau Anda takut-takut berdoa, jangan takut, katakan jangan takut, jangan khawatir. Yang menyembuhkan bukan Pastor Edi. Pastor Edi hanya pergi untuk mentaati perintah Tuhan, mendoakan yang sakit dan kata firman Tuhan. Yang menyembuhkan itu adalah Yesus Kristus, kuasanya yang menyertai kita, yang memampukan kita untuk melakukan. Amin. Jadi selepas ini jangan takut kalau ada orang katakan ada gangguan sini, ada sakit ini. Tapi saja pergi tumpang tangan, doakan dia. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Hari ini dia kembali dalam bisnisnya dia jadi nelayan. Ada banyak cerita ini, tetapi itu salah satu daripada kesaksian. Nah, kesaksian masa COVID hari itu ada yang kepala yang dokter katakan ada seperti ada ketumbuhan yang besar kepala itu air di dalam sampai hampir 2 kali besar kepala itu dia memegang, tapi kuasa Tuhan itu pun kita tidak dapat kunjung ke rumah anak gambar saya tadi di doa waktu melalui Zoom, tapi kita melihat kita perlu belajar ada kesaksian ibunya. Hari ini anak itu sudah tahun keempatnya ada di gereja. Kuasa Tuhan menyembuhkan juga. Amin. Jadi ya bagi Bapak Tuhan ada beberapa pemimpin yang ada, jangan takut, jangan ragu untuk pergi. Karena ini adalah kesempatan Tuhan gunakan untuk membuka pintu. Kadang-kadang kita dengar yang boleh kita berdoa. Cukup untuk itu, untuk katakan. Nah, waktu mulai pelayanan saya dulu juga, karena saya tidak tahu siapa, bagaimana memulai gereja. Yang saya tahu adalah lawan hospital. Saya tidak tahu kita mau pergi doa dengan orang yang sembuh, kita tak perlu doa dulu kan? Jadi yang sakit di hospital itu banyak. Saya mulai pelayanan saya pergi mendoakan orang di ICU, orang di hospital. Saya tadi ini saat ini umur begini. Nah, saya mau menyatakan juga itu mentaati bukan saya yang menyembuhkan. Yang kedua, tapi saya menyatakan tidak semua sembuh. It is the sovereignty of God. Ada yang saya pergi tempat pergi pulang pernah di hospital ini. Turun dari hospital sampai ke perjalanan pagi mau masuk kereta. Ada trip telepon dari pastor. Saya punya suami sudah jalan. Baru doa jalan. Mulai saya takut cari tahu, takut dimarah. Jadi pastor datang doa mati saya punya suami. Jadi pastor datang doa untuk anak saya, mati anak saya. Sampai hari ini lebih 20 tahun dan anak tidak ada seorang komplain, malah depan itu akan meninggal dia tak pernah saya. Pastor, terima kasih kerana sempat untuk melawat keluarga saya tadi. Dia pergi dengan tenang, dia pergi dengan damai. Tidak cuma mentaati. Lebih baik dia meninggal daripada dia hidup, daripada dia buat dosa lagi. Tapi yang menyembuhkan itu kuasa Tuhan. Bahagia kita dalam melakukan di dalamnya. Amin. Maka, nah seterusnya
karena kamu pastor, memanglah tertarik kamu berguna. Saya yang seterusnya ini adalah satu jemaat kita yang di tempat kerja juga tetap dapat dipakai Tuhan melayani di tempat kerjanya. Next slide kita lihat, ini adalah salah seorang daripada jemaat kita. Robin Sanai adalah yang pernah diri dapat kenal nama ini, dan orang ini dulunya hidupnya hancur, boleh dikatakan seperti perempuan Samaria, hancur keluarga, tapi sejak dia temui dengan Kristus, dia datang kepada Tuhan, beri hidupnya kepada Tuhan, Tuhan ubah hidupnya, dan hidupnya hari ini dalam pekerjaannya. Saya katakan Tuhan yang menyelamatkan saya, Tuhan memulihkan bisnis saya. Jadi dia di tempat kerja, selagi ada kesempatan dia mendoakan orang-orang yang datang di sarai papinya. Beri kita buka syukur. Apa yang kita sampaikan di sini, jangan pikir wah itu benar ya pastor, baru Tuhan akan pakai. Seperti yang kita, saya tidak tahu berapa tinggi sekolah Robin, kalau melihat dia, ini makin sangat. Tetapi dia tidak sering pakai. Jika aku tidak begitu orang, aku tidak mau lompatnya. Tapi diberkati Tuhan luar biasa. Dan dia katakan hidup saya di dalam Tuhan. Jadi buat 3 hari yang lepaskan bisnis dan akhirnya duduk bersama, saya sangat tersentuh. Wah, ini luar biasa. Banyak orang katakan, dalam 1 hari kita kerja. Bayangkan berapa persen dulu. Ini waktu duit termasuk. Tapi orang yang mengenal dari mana sumber keuangan dia, sumber kehidupan dia tidak takut untuk menabung untuk pekerjaan Tuhan. Saya akan berikan dia masa sedikit agar bersama dengan kita dia perkenalkan diri dia dan sedikit bagaimana dia di dalam pelayanan, supaya kita juga didorong ataupun diinspirasikan di dalam apapun pekerjaan kita. Tuhan dapat memakai kita. Dia memperkenalkan setiap waktu kesempatan yang ada. Mungkin Pak Robin, silakan. Tidis ke salai. Pagi. Terima kasih sebagai umur kita saat itu antara ICM kita. Terima kasih agai teman lain. Terima kasih agai Freddy juga untuk buat. Terima kasih agai teman Tuhan ke buruk dalam pagi itu. Pagi itu aku memilih dari sesiap aku dari mana aku kuliah kerja kemauan Tuhan dalam hidup aku, bukan karena hebat, bukan karena kuat, bukan karena pandai saya, tapi oleh karena Tuhan yang mengubah hidup saya, Tuhan yang memulihkan hidup saya. Oke, aku akan mengenalkan diri aku nama aku Rubin Adadola, bangsa Iban Kaya. Baik Iban, nilai kekayaan, biniku si Koja, anak 2, kalau biniku berusaha di bawah, keterbayang seberapa orang Tuhan, hidup aku dan hidup orang petang, apa itu kau dikumpulkan siku beliau dukun, aku hidup dari kecil sampai ke besar. Sampai ke begini, adik dikuasai dalam kepercayaan nenek moyang. Apa itu bini yang berumur puncau orang, bini orang yang lari, orang yang gapai, orang Kristen yang tidak gapai. Tapi ini lagi lari kagak yang tidak gapai. Wah, seperti dia hebat bahwa antum begitu, tapi ada pengantar dari dia. Oke, kayaknya udah Tuhan hidupku hancur, hidupku jadi orang pemabuk, peminum, macam-macam lah. Berjuang dana semua hancur, rumah tangga hancur, pecah belah, kawin baru, ya aku ini diberkati oleh bini aku, apalagi tetap setia, kesamping aku, sampai aku dalam hidup aku ada Tuhan. Supaya aku dibimbing di dalam gereja yang mendorong oleh
sampaikan apakah seminar kita itu aku gagal SCM modul yang kedua. Kemudiannya aku mulai aku ditegur sudah diubah Tuhan dari aku itu melayani Tuhan di gereja. Tapi sepanjang waktu aku melayani di gereja, cuma aku jadi asal, jadi pakir, gereja mungkin tak cukup bagi aku. Cuma daripada seminggu sekali yang melayani Tuhan di tempatku. Kemudian mulainya aku tadi mesti kerinduan lebih lagi. Panggilan aku bukan jadi pastor, panggilan aku bukan jadi cikgu, panggilan aku bukan di dalam gereja, aku sepenuh masa. Tapi mulai aku bersampai ke Tuhan. Tuhan, kamu tadi kerja aku selain daripada aku berdagang, daripada aku berbisnes, daripada aku jual babi. Mula-mula aku coba, aku dagang tadi jual babi mulai. Mula-mula aku dikenal orang tadi, dikenal orang miri, rubin babi. Rubin babi. Apa kita itu pakai tahu jalan banyak aja. Kadang-kadang mesti para ibu-ibu nak beli babi, maksud dari kereta. Terus nyapa aku dari kereta, rubin mesti perut kan? Kadang-kadang ibu-ibu ni sekat ya, kadang rubin mesti undak kan? Okey, undak. Jadi tu je, undak babi. Oh, kalau nulis saya, mesti undak semua pakai kereta. Dan saya siapa aku dari mulai aku jual babi, kemudiannya Tuhan gerak aku sampai aku 2003 Tuhan gerak aku buka salah itu. Begini aku buka salah itu mulai bisnis babi pun turun. Aku sampai kira khawatir, tapi aku tetap sampai ke Tuhan, karena Tuhan selain dia melakukan babi, aku tahu dari kerja babi. Tuhan gerak aku kerja kesalahan itu. Aku mau main orang negeri kerja salah, barbecue kerja. Tapi sini aku janji ke Tuhan, Tuhan dia aku kerja kesalahan aku nya, aku akan tinggi ke nama Tuhan. Makanya aku tinggi ke nama Tuhan. Minta maaf aku mungkin orang bukai. Ada air seperti dia. Barbecue anggaran aku, tapi aku kan ada ke Tuhan aku besar, aku kepada Tuhan aku ajaib, dunia kepada Tuhan aku hidup. Ada salah yang betul, setiap air pun aku nak jual. Bisik kepada aku bukai salah itu pun salahnya kan rumah air. Kalau rumah air ada story aku kayak ngomong airnya salah, aku kayak ngomong airnya jadi itu, tapi aku udah hidup dalamnya kerja penghirup, kerja ke pengawal penghirup tadi, kemudian kerja aku selalu nak rawat bini lagi, aku udah hidup, aku nak rawat bini anak lagi. Kadang-kadang mungkin ini hari aku mulai kerja, masih sibuk berkumpul lagi. Bini aku selalu mengatakan aku sampai aku main buat itu karena bisa kita kerja itu sosial aku, setiap aku buka kedai aku sampai Tuhan selain daripada aku berdagang, selain daripada aku berjual Tuhan kenapa hidup aku jadi ke terang, jadi ke garam, dan orang sekeliling aku, orang kenapa ke kedai aku Tuhan ditegur, dia kesakit digeraikan, dia kebisi masalah dibuka jalan Tuhan. Pokoknya aku bersampai, kita untung, kita diberkati sudah sekolah jalan. Dia aja Tuhan anak aku, hidup aku, jadi selalu orang dekat ada orang. Aku percaya, aku bersyukur ke Tuhan kita. Seperti pesan ini kata tadi, ada yang sembuh, ada yang tidak sembuh. Tapi ini satu kesaksian. Bapak yang ke baju murah tu, mungkin orang lupa atau bising ngalah ya. Tahun lepas, dia mengalami pergi pala, saya pecah pala ya.
dia agen diri ka berubat ya. Nanya menantu ya, cut menantu ya, anak buah kubu. Menantu anak buah masih ingat dia, pada dia mesti agak tu, dua babi, mu kesamping orang. Baik ya agak tu. Ayah aku menerima kuasa Tuhan. Simple aja Tuhan Yesus tu. Terima Tuhan aku, Tuhan minta ampun ke Tuhan. Kita bisa pergi ke mana? Sampai lemahnya tadi malamnya menantu mana itu dia. Pakai ni tetap percaya ke Tuhan. Boleh ubah, boleh muai penyakitnya, boleh sembuh ke kita. Bagi si Tia, nak lagi pergi kawan ya, nak lagi pergi pecah kawan. Ya, sampai baru dia gerai tu. Benda dia dah gerai tadi. Kakak awak ini hari luar tu. Haram kita. Bisi poster dua babi semua sampai. Puji Tuhan, apa yang gerai tu tadi sudah terima Tuhan Yesus. Cuma dia pulai lagi menolong tidak kerja dalam hidup kita. Jadi mayu lagi cerita. Mungkin kita terfikir takut kena serang. Aku selalu kena serang kuasa jahat, tapi aku percaya Tuhan yang lebih saya dari sini. Kami kemarin pagi ke Kemancan kita sesuai itu. Kereta aku baru 4 bulan, baru tiba-tiba saya ajak aku besok. Nanti ya, aku percaya. Kami kita tenang saja. Baik kami harus kita sampai pasal. Paksa kami main kereta ini baru sendiri. Di nama puji Tuhan. Kami boleh datang itu, kami tinggi ke nama Tuhan, boleh ke nama Tuhan. Nanti di kerja aku, bapak aku, bukan minat kerja aja di rumah aku pun, mulai buat rumah kami pun, aku tetap mulai di orang. Kami suruh main apa itu pun dilayaniku. Oke, ngajak golongan aku. Anak takut, anak ragu mengenai Tuhan. Kenapa kesempatannya aku isi? Ini dia kepentingan ini tadi. Aku sentiasa sibuk. Oke, aku sendiri mungkin isi kita itu lebih. Hari aku mesti kena papi, salah yang kena pakai. Jadi itu nak, aku tahu dia. Kalau datang, tapi aku rindu pada bangsa kita bangkit untuk nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Kiranya ujian kedua